Artinya apa? Yang utama adalah keselamatan. Kita beroleh kasih dari Tuhan, yaitu ketika Allah menjadi manusia dan dia mati di atas kayu salib. Itulah anugerah terbesar, itulah berkat terbesar, lebih daripada emas, perak, bahkan daripada apapun yang ada di dunia ini. Ya, itu yang pertama, supaya kita nanti sama-sama ya. Nanti baru kita bicara hal-hal yang lain urutannya, yaitu minggu yang lalu. Hari ini kita melihat maknanya apa rupanya, gunanya berkat ini. Apa rupanya berkat itu? Mari kita baca dulu sekali lagi dari Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Mari sama-sama kita membacanya. Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. 2, 2, 3, ya. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Apa gunanya berkat ini? Yang pertama adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada yang lain. Anda diberkati adalah untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kita menjadi sombong angkuh. Baik itu diberkati di dalam posisi kesehatan kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik ketika Tuhan berkati kita untuk punya anak atau banyak anak, baik atau apapun berkat-berkat yang kita terima di dalam kehidupan kita, semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yohanes 13 ayat 31 dan 32 demikian berbicara ya. Coba kita melihat Yohanes 13 ayat 31-32 demikian firman Tuhan bicara. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia dan Allah mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Seluruh hidup kita dipakai adalah untuk kemuliaan Allah. Demikianlah perintah baru sebenarnya sekarang. Sehingga sebenarnya ketika Tuhan memberkati kita akan berkat-berkat, ingin Tuhan melihat sebenarnya bukan masalah berkat itu. Jadi Tuhan tidak pernah fokus bicara tentang berkat kepada kita. Tidak mungkin dia datang ke dalam dunia ini capek-capek hanya untuk bicara dari yang buta jadi melihat, dari yang lumpuh lalu berjalan. Itukah tujuan Yesus datang ke dunia? Untuk berkat itukah? Adakah ketika dia datang ke dunia supaya dia kasih kita kekayaan, dia kasih kita hidup yang mewah? Itukah tujuan datang Allah ke dalam dunia ini? Oh, bisa bahaya kita. Karena apa? Nanti akhirnya kalau ada orang yang gagal, ada orang yang miskin, berarti tidak sedang bersama Tuhan. Wah, orang bisa kecewa nanti. Makanya sebenarnya berkat mengalir kepada seseorang bukan karena dia soleh, karena dia baik. Biasanya orang ini kalau tanpa Tuhan pasti akan jadi sombong, jadi egois. Karena apa ya? Di dalam dirinya dia tidak pernah bergumul tentang masalah-masalah itu. Mari kita lihat satu lagi dari Hagai 1. Kitab Hagai itu sebelum Mazmur. Mari kita membuka. Jadi kalau ke depan setelah Mazmur ada Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeskiel. Maka sebelum Mazmur ada kitab Maleaki, Zakaria, dan kita masuk kepada Hagai. Mari kita lihat dulu kitab Hagai 1. Hagai 1 ayat 6. Mari sama-sama kita membacanya. Sudah dapat ya? Hagai 1 ayat 6. 2, 2, 3, ya. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang.
Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Orang yang tidak mengerti tentang hidupnya yang diberkati Tuhan dan untuk apa berkat itu, maka berkat itu akan menjadi bagian bumerang. Karena apa? Seolah-olah dia diberkati, tapi sebenarnya dia berlobang di sana sini. Karena bisa saja kita orang Kristen tapi penuh dengan dosa, penuh dengan berhala. Bisa saja kita orang Kristen tapi tidak pernah berdoa. Padahal tiap hari kita lihat kawan kita itu pakai sound system yang kuat lagi. Ya, kalau kita lihat kawan Kedar itu dia sembahyang 5 waktu. Tapi kita berdoa tiap hari pun tidak mau. Ya, apakah kita Kristen yang benar? Enggak. Kita punya keluarga tapi tidak pernah ajar anak kita untuk berdoa. Saya sekarang muka saya sering agak lebih heran kalau udah lihat anak-anak nggak tahu lagu happy happy. Ya, berapa tempat kami datangi kalau udah ngumpul anak-anak, ayo apa lagu yang kalian tahu? Kenapa sampai tidak tahu lagu happy happy? Lagu yang mungkin sangat familiar di dunia anak-anak. Saya buat muka saya heran supaya apa? Betapa rupanya kita ini keluarganya kita keluarga Kristen, tapi anak-anak tidak tahu berdoa, tidak ada tahu lagu rohani. Mau dibawa kemana lah nanti keluarga-keluarga kita itu? Kita punya rumah, tapi rumah kita tidak pernah menjadi mesbah anak-anak kita atau mesbah diri kita, atau kita bawa anak kita dalam doa-doa bersama-sama di rumah. Saya tidak tahu ya, saya terinspirasi dulu dari Bapak Domingus Tambunan, pendeta HKBP Resort di Siantar ya, Simpang 2. Saya waktu praktek di sana, setiap makan malam, emang pendeta ini ajak, nggak langsung kabur semua siap makan itu. Dulu kita semua di sini. Setelah selesai makan, lalu kita berdoa. Masih ada nyanyi dulu, baca Alkitab dulu. Pas seperti di STT HKBP. Jadi kalau kami di STT HKBP siap makan, nggak ada langsung siap makan, bubar semua, nggak ada. Baca Alkitab dulu, nyanyi dulu. Nungadile hokosi panganon nami. Jadi nyanyi dulu kita. Setelah nyanyi apa? Berdoa. Saya lagi baca surat lagi kalau ada surat-surat datang. Setelah itu berdoa baru bubaran dari ruang makan. Dan itu yang dikerjakan Pak Pendeta ini. Dan itu yang saya kerjakan di sini di Subur Salam ini di Pastorisan. Jadi kami membangun mesbah keluarga kami. Jadi siap makan kami berdoa masih, kami masih nyanyi masih baca firman Tuhan. Di sana kami sharing dengan anak-anak tentang kehidupan ini. Enggak ada kami makan itu hanya untuk sekedar bikin kenyang perut ini, enggak. Tapi di situ kami punya kesempatan untuk sharing. Saya sangat berharap sampai nanti anakku bisa dewasa, mahasiswa. Kalau dia di tanganku mahasiswa, maka saya sangat berharap itu akan dinikmati. Sehingga kami tukar pikiran dari tiap hari, dari tiap minggu, dari tiap bulan, dari tiap tahun, dan dia akan punya kualitas suatu saat yang melebihi saya, bapaknya ini, ayahnya. Dan saya sangat berharap karena Joko itu akhirnya melihat kami di rumah ini, di pastori ini, di gereja ini. Saya sangat berharap itu tertular kepada minimal Joko Semanjora yang ada di gereja ini. Supaya kelak dia menjadi contoh dan teladan bagi jemaat. Bahwa dia bangun mesbah di tengah-tengah keluarganya. Dia bangun ibadah di dalam jantung, dalam hati anak-anak. Sehingga walaupun reok rumah suatu saat di gereja di mana dia ditempatkan, dia bangun mesbah. Sama seperti kamu. Ya, jadi Bapak Ibu gitu ya. Apa rumah kita mewah-mewah, anak-anak nggak pernah kita bawa. Monggo, ya kan? Sini kita berdoa dulu. Monggo datang sini kita berdoa dulu. Bangun mesbahnya. Apa anak-anak punya spring bed, punya AC di kamarnya. Kayak begitu bangun pagi dia tidak pernah panggil Tuhan. Dia tidak ada bawa Alkitabnya. Kami berjuang sejak mulai Timo membaca. Kami berjuang sejak mulai Mary membaca. Supaya kalau dia bangun,
dia ambil Alkitabnya. Tiap pagi dia ambil Alkitabnya, dia ambil renungannya, dia baca itu, dia berdoa, baru berangkat sekolah. Itulah mesbah. Jadi makanya coba ya, untuk apa kita diberkati banyak hal tapi kita nggak cari itu. Mulai sekarang koreksi. Kita punya banyak harta uang tapi tidak pernah harta kita untuk pekerjaan Tuhan. Gimana? Bicara berkat kita supaya nanti minggu depan kami akan bahas topik gereja. Karena ini harapan kami supaya jangan salah lagi. Soalnya di gereja ini banyak amal berkat, banyak anaknya berkat, banyak bapak-bapak namanya berkat di sini. Tapi benarkah dipahami berkat itu apa? Dipahami tujuan berkat itu apa? Kalau kita diberkati, kita bekerja misalnya di PT Asdal, PT Mitra atau perusahaan-perusahaan sawit pribadi, benarkah kita sedang berbicara kami paham untuk apa berkat ini? Kenapa kami diberi pekerjaan? Karena banyak orang nggak punya pekerjaan, ya. Lalu kita di sini ada dikasih pekerjaan. Maka mari kita melihat coba untuk apakah berkat ini. Yang pertama juga setelah kita bicara memuliakan Tuhan, maka adalah untuk orang lain. Anda diberkati Tuhan, maka berkatilah orang lain. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Maka sebenarnya kalau kita bicara saya diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Maka kalau begitu, saluranlah kita, berkatlah kita bagi orang lain. Amin. Kita tak pernah ya jadi berkat ini. Udah mau selesai corona ini, udah mulai turun. Jika seminggu yang lalu di atas 4.000, seminggu ini udah mulai antara 2.000 dan 300 orang yang kena virus corona ini. Kita berharap 1 minggu ke depan 1.000-an, 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan kita menekan itu. Karena udah terbiasa masyarakat pakai masker ini. Di zona merah yang lain sebelum salam, itu tetap cuek aja. Kalau kita melihat jadi alamnya kita ini, budaya kita sekarang masker. Sebenarnya posisinya di sini nih. Kenapa Taiwan? Kenapa Tiongkok? Mereka bisa tuntaskan penyebaran virus corona karena langsung seluruh masyarakat masuk ke dalam budaya baru, pakai masker kemana saja. Mari coba kita renungkan ini ya, supaya kita bisa sama-sama nanti. Jadi kalau kita diberkati, ini musim corona, musim sulit ini, adakah kita sudah ada berbagi dengan orang lain? Hidup ini adalah kesempatan. Kalau udah lewat corona ini ya sudah, terlambat sudah. Kan gitu ya. Ini masih ada masker gereja ini, masker panitia pengadaan mobil di gereja. Kalau sudah lewat corona ini, paling masker ini untuk kebutuhan supaya jangan kena debu lah di jalan. Paling siapa yang punya kereta lah yang kita akan berikan, kita jual sama mereka. Kalau yang mereknya mungkin yang GMI, mungkin masih bisa kita jual ke Mawel 7, ke tempat yang lain. Tapi ini hanya kesempatan sebentar, lo berlalunya sebentar kan. Kita pikir corona ini kapan perginya, tapi begitu selesai itu cepat ya rupanya kan gitu. Tapi dampaknya nanti begitu luas. Dampak bagi gereja, dampak bagi sekolah, dampak bagi para pegawai negeri. Maka kalau begitu, bagaimana kita supaya bisa memperoleh berkat ini? Makanya dia kait dengan gereja nanti. Apa itu? Bersekutulah. Di mana ada 2 orang, 2 atau 3 orang percaya bersekutu, aku hadir di sana. Di mana doa-doa orang yang yakin disampaikan, di sana mengalir kuasa Tuhan. Makanya saya bilang nanti kami akan sharing dengan Bu Mirna, kalau boleh bulan 12 ini kita buat KKR pemulihan penyembuhan di tempat ini. Supaya kita panggil semua jemaat yang sakit-sakit. Jika itu memang karena kuasa-kuasa si iblis, kuasa-kuasa kutuk, kuasa-kuasa berhala, maka kita harus putuskan di sini bersama-sama. Jadi tidak dibiarkan hanya didoakan di rumah atau hanya berdoa sendirian. Karena apa? Ada firman Tuhan bilang bersekutulah. Di manakah itu? Maka gereja ini. Jadi gereja ini harus menjadi satu pilihan di mana di sini orang diberkati. Di sini mengalir doa itu. Kan gitu ya. Jadi bersekutulah dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau diberkati, bergaullah dengan Tuhan. Jangan bilang kami ini betapa diberkati ya, Pak Bangun, Pak Pendeta, kami sangat diberkati, mohon doakanlah.
Kami sangat diberkati Tuhan. Sekarang kami bisa beli kereta, kami bisa bangun rumah. Ada yang tapi udah tanya, udah berapa tahun lah Bapak nggak gereja? Sejak zaman Bu Siskala kami nggak gereja. Ada lagi, sejak zaman Pak Sitanggang kami udah nggak pernah gereja. Begitu ya. Jadi Bapak bilang Bapak diberkati ya? Iya. Tapi gereja sudah lama enggak ya? Iya. Gimana ceritanya ya? Gimana cara membereskan ini? Dia menganggap dia diberkati Tuhan, tapi tidak pernah datang ke rumah Tuhan. Sekali lagi ya, dia menganggap dirinya sedang diberkati oleh Allah, tapi dia tidak pernah ke rumah Allah. Jadi nggak ada kompetensinya sama sekali, nggak ada hubungan, nggak nyambung, ya nggak nyambung deh, gitulah ya. Tapi ya itu ya, makanya kita bilang ini harus dibereskan ini. Dari mana cerita kita ini? Kenapa bisa begitu? Ada apa? Apa rupanya doktrin selama ini di sini? Apa yang disampaikan? Kenapa polanya bisa jadi seperti ini? Apa yang terjadi? Karena kalau orang sungguh-sungguh ada kaitnya antara hidupnya yang diberkati, dia harus tahu siapa sumber berkatnya. Dan begitu ya. Makanya kami capek sebenarnya ke sana ke sini. Hanya satunya khotbah kami Bapak Ibu. Mau ke bukit sana, mau ke lembah, mau ke mana, mau ke sawit-sawit, hanya satu. Yesus lala bazarubui. Yesus jalan ke surga. Yesus solusi hidupmu. Yesus jawaban dari seluruh masalah. Hanya itu kumandang kami. Walau belakangan kami akan geser ke sini, bicara berkat dan gereja. Nah setelah kami bicara Yesus, berikutnya harus kami sampaikan apa? Berkat dan gereja ini apa? Maka kita ingin melihat, kalau begitu bagaimana supaya dapat kerja ini? Ya bekerja. Apa namanya berkat ini? Ya bekerja. Kalau kita sehat, bekerjalah. Orang sakit, orang lumpuh, orang buta pun bisa bekerja. Bukan lagi hal yang apa namanya jarang, lukisan orang buta laku mahal sekali. Bukan lagi hal yang mungkin sulit kita temukan, orang melukis dengan mulutnya bukan pakai tangan lalu laris lukisannya mahal-mahal. Tidak ada alasan kita sakit, kita lemah, kita cacat lalu kita tidak diberkati katanya. Kita tidak cari uang, kita tidak bekerja. Tidak ada. Ada satu bapak-bapak jemaat kita yang tangannya ini sudah tidak bisa bekerja. Tangannya ini hanya begini terus, tidak bisa kayak begini. Gini aja terus, tangan kanan lah. Kadang kami berdoa, kemana lah bapak kerja? Tangannya begini, tidak bisa. Gimana lah cari hidup? Mana yang tidak bisa? Macam mana memegang kayunya? Hanya tangan kiri lah yang berfungsi. Tapi dia hidup tidak hidup. Anak-anaknya bisa dikasih makan, kasih makan. Mamanya pun sama dia. Dia kerja di sawit. Dia banting tulang cari makan. Kalau mau diberkati, bukan berarti kita jadi malas-malas ya. Aku anak Tuhan. Kalau aku nggak usah kerja malas-malas, kalau murung dan murung. Dari mana bisa diberkati Tuhan? Harusnya memang bekerjalah. Naluri kita setelah jatuh ke dalam dosa adalah anugerah daripada Allah untuk mengelola alam semesta ini, bekerja. Jadi bukan untuk malas-malasan. Tapi bagaimana sebenarnya mengelola pekerjaan atau mengelola berkat itu? Mari kita lihat ini. Mari kita lihat dulu Lukas 10, 41, 42. Lukas 10, 41, 42. Nanti kita akan lihat lagi sekali lagi kejadian 22 itu. Lukas 10, 41, 42. Mari sama-sama kita baca 2, 2, 3, ya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Hati-hati kita kerja, sebenarnya Tuhan tidak ada di sana. Atau Tuhan tidak berkati itu. Ya, makanya kita kan kalau kerja ini ujilah, kan gitu ya. Ada karuniamu kah, ada talentamu kah, ada bakatmu kah di sana, adakah cintamu ada di sana. Jadi kalau kita sudah memang tidak ada di sana,
cintanya, ngototnya. Oh, ini sudah coba dievaluasi, kan begitu. Sehingga kita ini kalau kerja nikmati, kalau kita jualan nikmati berdagang itu, kalau kita kerja nikmati pekerjaan itu, kalau kerja kita di kantor nikmati pekerjaan itu, kan begitu ya. Sehingga kita akan bicara apa? Keluar segala naluri kita tentang bakat, talenta, karunia, keluar. Maka kelola, kan begitu ya. Kalau kita pemanen, maka dia harus sehat lah. Jangan hanya manen, pusing kita nanti ya. Apa penyakit umumnya para pemanen? Coba kita koreksi ya. Kalau kita daftar itu aja. Makanya sebenarnya harus ada olahraga. Ya kita di perusahaan harus usulkan itu, olahraga lah dibuat pemanen. Perusahaan-perusahaan supaya sehat ini semua pegawai, pekerja, buruhnya. Apa itu? Senam lah. Saya sudah mulai bicarakan ini, apalagi kalau PTS dan misalnya manajernya kan jemaat kita di sini simpatisan ya. Kita sudah bicarakan itu. Kasih sama aku semua jemaat yang ada di sini, aku bilang, atau yang Kristen. Kita bicara etos kerja. Apa itu etos kerja? Ini gitu ya. Supaya kita nggak sekedar punya kesaksian hanya kami Kristen, enggak. Betapa hidup kita sedang berbagi dengan banyak orang di Sultan Daulat. Dan supaya kita ini serius ya. Ini kalau mereka kerja kan sering sakit gotingnya, kan sakit pinggang lah, sakit ini lengannya lah. Karena apa? Itu aja berulang. Panennya kan hanya gini aja, narik. Maka kemungkinan engselnya jadi masalah. Maka kalau begitu betapa penting dia olahraga. Kayak kalau supir-supir truk itu, kalau kita lihat kadang polisi-polisi aja apa itu mereka senam. Supaya apa supir-supir panjang itu sehat dia. Dan pula kecelakaan karena apa? Rupanya badannya sudah nggak bergerak lagi karena apa? Itu aja terus berulang-ulang dikerjakan. Ya ini momen ya supaya kita bisa nanti melihat itu. Maka pekerjaan itu harus melihat adakah hal ilahi di dalam pekerjaan kita itu. Adakah Allah hadir di sana dipermuliakan melalui pekerjaan kita itu atau tidak sama sekali. Makanya apalagi kalau pekerjaan kita itu untuk mencelakakan orang lain, maka sebenarnya pekerjaannya monggo, jangan dilanjutkan lagi. Ya, karena apa? Karena pekerjaan harus menjadi memuliakan nama Tuhan. Mari kita lihat baik-baik lagi, sekali lagi. Apa dikatakan di sana? Aku akan memberkati engkau, memberkati keturunanmu, memberkati anak cucumu. Ketika apa? Ayat 18, Kejadian 22 ya. Karena engkau mendengarkan firman. Jadi kalau kita bekerja, mari mencari suara Tuhan. Untuk apa aku diberkati di sini? Kan begitu ya. Amin. Supaya kita kalaupun misalnya kalau jualannya kita tahu di sana ada Tuhan, ada hadir di sini. Ya. Jadi tidak sekedar aku kerja hanya untuk mengisi waktu, enggak. Tapi kita sedang melihat ada Allah di tengah-tengah pekerjaan kita itu. Makanya kadang kita sibuk. Tahu-tahu Tuhan bilang kayak si Marta ini, Marta, kau sibuk perkara-perkara itu. Makanya betapa penting apa? Sibuk pun kita tetaplah cari Tuhan. Hari Minggu, hari Tuhan. Kan begitu ya? Cari Tuhan dong. Mengabdi kepada Allah hari Minggu. Bukan jadi semua hari jadi rata semua untuk bekerja, lalu tidak mau mencari Tuhan. Maka pilih yang terbaik dong, kan begitu ya, di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan di sana, aku akan memberkati engkau dengan berlimpah, membuat keturunan banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh karena kita mendengar firman Tuhan. Jadi kalau kita diberkati oleh Tuhan, mari lihat firman Tuhan. Amin. Sekali lagi ya, ketika kita banyak diberkati Tuhan, maka sebenarnya Tuhan menuntut banyak dari kita. Kami sudah ke rumah yang ada jemaat kita ini reok-reok rumah, triplek rumah, lubang sana sini. Kami sudah ke rumah yang jemaat kita ini rumahnya terbuat dari terpal, bercampur dengan entah kain-kain dari mana, entah
seng-seng dari mana. Rumahnya tanah, tidak ada di semen. Orang seperti ini tidak mungkin kita tuntut apa-apa. Beribadah pun hidup puji Tuhan. Sanggup pun beribadah sekali sebulan berpuji Tuhan. Kadang saya lihat sekali di 2 minggu dalam sebulan. Itu luar biasa. Jauh soalnya di sana, di Sultan Daulat sana, ke dalam. Ini ada posisi apa itu? Tapi kalau kita banyak diberkati Tuhan, maka sebenarnya banyaklah yang dituntut Tuhan dari kita. Tak mungkinlah yang miskin-miskin dituntut Tuhan. Tak. Tapi sebenarnya kita, makanya saya bilang kalau kita diberkati Allah, adakah gereja ini menjadi saluran dari kita untuk Tuhan? Mari kita merenungkannya, supaya kita tahu bahwa berkat datang kepada kita tidak sekedar datang begitu saja. Allah dipermuliakan melalui berkat yang mengalir dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.